saya Mera Anggia Putri sebagai moderator di room ini. Pembicara yang akan mempresentasikan hari ini adalah pertama Darni Enzimar Putri Sensei dari Universitas Andalas dengan judul Verba Tindakan Menggunakan Kaki dalam Bahasa Jepang, Kajian Metabahasa Semantik Alami. Kemudian Saudari Salsabila Mustafa Ramadan dengan judul Analisis Wasai Ego dalam Aplikasi Today Easy Japanese News. Selanjutnya Welisano Fitri, tindak tutor perlokusi dalam anime Movie Yuru Camp karya sutradara Yoshiaki Kyogoku. Dan terakhir itu ada Saudari Yulia Mawarni dengan judul Efektivitas Media Teka-teki Silang terhadap penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa SMA. Untuk diperhatikan bahwa presentasi setiap masing-masingnya itu mendapatkan waktu sekitar 10 menit, jadi tolong dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Untuk presenter pertama itu ada Enzi Sensei, Darni Enzimar Putri Sensei. Silahkan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Sensei. Silahkan. Terima kasih, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya share ya, Sensei. Saya dalam sini pemakalah berdua ya dengan Bu Lady Diana Yusri, tapi yang presentasi saya, izin saya share. Baik, berapa menit waktunya lagi Sensei? 10 menit Sensei. 10 menit, baik. Saya penelitian saya ini adalah sebuah artikel saya ini saya angkat dari penelitian saya yang berjudul Verba Tindakan Menggunakan Kajian Metabahasa Semantik Alami. Itu adalah judul penelitiannya, dan untuk artikel ini saya ambil bagian dari penelitian saya itu saya ambil bagiannya yang menggunakan kaki. Verba tindakan menggunakan kaki dalam bahasa Jepang. Kenapa saya memilih verba ini, tindakan ini, karena dalam bahasa Jepang itu variasi target penggunaan verba itu banyak ya, dan salah satu adalah verba tindakan yang melibatkan penggunaan kaki. Dimana kita ketahui dalam sehari-hari itu penggunaan kaki itu jadi inti dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jadi verba tindakan yang menggunakan kaki ini akan mengungkapkan esensi dari aktivitas fisik ya, dan mampu memperlihatkan bagaimana bahasa itu mencerminkan interaksi kompleks antara bahasa, tubuh, dan aktivitas fisik. Kemudian verba tindakan menggunakan kaki ini sebagaimana kita ketahui tidak hanya terbatas pada tatsu, tapi juga mencakup hashiru, aruku, fumu, dan juga ada fumu ohoru juga ada tobu dan haneru dan lain-lain sebagainya. Jadi dari yang beberapa artikel atau yang saya baca ya, jurnal verba yang tindakan menggunakan kaki ini, kalau verba menggunakan tindakan sudah banyak meneliti, tapi yang menggunakan kaki khususnya dalam bahasa Jepang itu ya sedikit yang meneliti, dan saya kalau dalam bahasa Jepang saya belum menemukan, baru dalam bahasa daerah yang saya melihat. Jadi dengan menggunakan, jadi sedikit yang meneliti dan secara sistematis, maksudnya ini secara rinci, secara sederhana makna-makna itu diungkapkan. Jadi dengan menggunakan teori MSA atau metabahasa semantik alami ini nanti akan terungkap ya, akan terlihat apa struktur yang membangun, apa saja struktur yang membangun dari makna verba tersebut. Kemudian teori MSA ini berasal dari bahasa Inggrisnya adalah Natural Semantic Meta Language, dan biasa dalam bahasa Indonesia disingkat dengan diterjemahkan menjadi metabahasa semantik alami dan disingkat biasa dengan MSA. Ini dikembangkan oleh Wisbik dari Australia pada tahun 1996 dan ada pengikutnya Goddard. Jadi dengan teori MSA ini merupakan suatu sistem dekomposisi representasi makna berdasarkan perangkat makna asali yang telah dibuktikan secara empiris. Maksud di sini secara empiris yaitu makna-makna sederhana itu tidak akan dapat lagi didefinisikan lagi dengan kata-kata istilah yang lain, karena dengan teori ini sudah sederhana mungkin didefinisikan makna itu dan lebih mudah dimengerti. Oke, jadi teori ini dirancang untuk mengeksplikasikan semua makna ya, baik juga leksikal, gramatikal, dan juga inklusi.
Jadi karena dapat mengesplikasikan semua makna ini, maka teori ini juga dapat mengesplikasikan verba tindakan menggunakan kaki dalam bahasa Jepang. Jadi eksplikasi makna ini mudah dipahami karena dibingkai oleh sebuah mata bahasa yang bersumber pada bahasa alamiah, itu bahasa sehari-hari. Selanjutnya, mengapa saya mengambil teori ini? Karena melalui MSA ini akan terungkap struktur yang membangun makna, dan karena ya kita selama ini tahu makna itu hanya dari kamus ya, karena kita melihat berjalan, ini aruku, berjalan, hanya berjalan begitu saja di dalam kamus didefinisikan. Tapi dengan MSA ini akan bisa terlihat bagaimana sih berjalan itu, apa sih yang terjadi dalam berjalan itu ya, dan apa yang bergerak seperti itu ya, apa yang kita gerakkan. Jadi melalui inilah kan bisa diungkapkan makna-makna yang lebih sederhananya. Oke, dan ini teori MSA. Jadi dalam MSA itu ada makna asali, ada tak posisi, ada sintaksis universal. Ini adalah konsep-konsep dari MSA tersebut. Apa itu makna asali? Jadi makna asali itu seperangkat makna yang tidak dapat berubah, dan makna tersebut bisa dibawa oleh manusia sejak lahir. Dan penelitian saya itu adalah pada nomor 7, yaitu action, kategori berjalan, aktivitas menggunakan kaki itu adalah action kategorinya, dan makna asalinya adalah do, happen, move ini ya, termasuk dalam kategori ini. Nanti saya akan menguraikan maknanya berdasarkan di sini. Kemudian kita lanjut, apa itu polisemi tak komposisi? Yaitu bentuk leksikon tunggal yang dapat mengekspresikan dua makna asali yang berbeda dan tidak ada hubungan komposisi antara satu eksponen dan yang lainnya. Mungkin karena waktu ya, tapi saya harus membacakan sedikit, ini dah teorinya. Jadi hubungan komposisi itu ada hubungan merupai ya, melakukan terjadi. Jika X melakukan sesuatu, maka sesuatu terjadi pada Y. Kalau hubungan merasakan terjadi, jika X merasakan sesuatu, maka sesuatu terjadi pada X. Jadi ini sintaksis universalnya dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Aku ingin melakukan sesuatu yang buruk terjadi padaku. Ini adalah konsepnya karena berkonsep dari logika ya, filsafat dan logika. Jadi hasil dari pembahasan di penelitian saya ini, verba tindakan menggunakan kaki itu ada beberapa, ini belum semua ya. Ada aruku, hasiru, fumu, keru, tobu, melompat, fumikoroshu, uzukunaru, dan ayumu, ada tarsu, dan juga haneru. Di sini saya membahas dua kategori saja, yaitu karena dalam penelitian saya ini ditemukan kalau verba tindakan itu membentuk polisemi do dan move, dan do dan happen. Jadi saya di sini mengambil dua contohnya dari polisemi tak komposisi ini. Dan tadi saya sudah mengatakan kalau verba tindakan itu adalah termasuk dalam kategori action ya. Oke, ini saya mengambil contohnya adalah aruku, berjalan. Jadi aruku itu kan sebagaimana kita ketahui adalah proses berjalan ya di sebuah verba, dan itu verba ini bisa kita petakan dengan pola sintaksis universalnya. X melakukan sesuatu ya dengan kaki, dan sesuatu bergerak. Apa yang bergerak di sini? Itu kakinya yang bergerak jadinya ya. Jadi melalui pendekatan MSA ini, untuk mengungkapkan makna dari verba itu, kita menggunakan komponen makna lebih sederhana untuk menggambarkan tindakan melangkah kaki yang berpindah dan bergerak itu dengan makna asali do melakukan dan move bergerak, sehingga makna asalinya dibentuk polisemi bergerak melakukan. Dan ini penggunaan kalimatnya saya ambil dari Asahi Shimbun, itu korannya pada tanggal 14 Oktober 2023. Tsuchiura ikimai kara suseng no tori o aruku to satta ga orita mama no akitempo ga mi ni tsuku. Jika berjalan dari depan stasiun Tsuchiura ke sekitar jalan, Anda akan melihat toko-toko kosong dengan pintu tertutup. Maaf ini tipe ya. Kemudian di sini bagaimana ini konsep berjalan itu kan X melakukan sesuatu. Ini para struktur semantis diparafrasekannya ya. Jadi teori MSA ini dia bekerja dengan cara memparafrasekan maknanya. Jadi ini cara memparafrasenya. X melakukan sesuatu. X melakukan sesuatu dengan ini. Ininya apa? Kaki. X bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. X menginginkan ini, dan X melakukan sesuatu seperti ini. Jadi struktur semantis ini dihasilkan dari polisemi melakukan dan bergerak ya. Dan pola sintaksis yang membentuknya adalah X melakukan sesuatu dan sesuatu bergerak. Kemudian saya mengambil dari fumu yang contoh keduanya, yaitu untuk polisemi do dan happen, itu melakukan dan terjadi. Fumu itu dalam kamus ya, Sujimura mengatakan kalau itu artinya menginjak. Cukup hanya keluar kata-kata menginjak itu saja ya, tidak ada kata-kata istilah lain bagaimana menginjaknya. Jadi dengan MSA ini kita bisa mengungkapkan makna apa saja fitur-fitur pembedanya. Jadi tindakan ini dilakukan oleh manusia
bisa juga oleh binatang ya, dengan tanpa sengaja atau dengan sengaja untuk suatu tujuan tertentu kepada seseorang atau sesuatu. Oke, jadi akibat tindakan ini penderitanya ya, pasiennya akan mengalami kesakitan atau itu untuk manusia atau makhluk hidup, dan misalnya kalau untuk tanaman dia akan jadi rusak seperti itu. Jadi tindakan itu dilakukan oleh agen kepada pasien sehingga dapat direpresentasikan dengan komponen makna do, melakukan, dan happen ya, terjadi. Dari tindakan FOMO ini tadi sudah jelaskan juga kalau terbentuk polisemi melakukan dan terjadi, dan pola sintaksis yang dibentuknya adalah di sini maksudnya pola sintaksis universal ya, dilihat dari maknanya. X melakukan sesuatu terhadap Y dan sesuatu itu terjadi pada Y. Ini contoh kalimatnya. Hana o fumu tozansha ga itara ga nariksuke skaru sagei tachi ga michi no seibi ni akekuroeru sugata wa me no atarimashita. Jadi peran para pekerja yang sibuk memperbaiki jalan melihat seseorang pendaki yang menginjak-injak bunga, ya mereka marah dan berteriak padanya. Saya ambil dari Yasa Simbung, tertanggal korannya adalah 9 Oktober 2023. Jadi pada kalimat tadi itu, tindakan FOMO itu menginjak bunga. Tindakan menginjak itu direpresentasikan dengan komponen makna asali melakukan, dan akibat tindakan ini mengakibatkan terjadinya kerusakan pada bunga, dan ini kita representasikan dengan komponen makna asali happen, terjadi ya. Dan parafrasenya seperti ini. FOMO menginjak, X melakukan sesuatu pada Y, X ini berarti agennya ya, pelakunya, Y-nya adalah pasiennya ya, penderitanya. Karena ini sesuatu terjadi pada Y. X melakukan pada bagian tubuh Y atau pada dan kalau tumbuhan berarti ya pada bagian tumbuhannya. X melakukan ini dengan kaki, X melakukan karena suatu hal dan mengakibatkan Y merasakan sesuatu yang buruk. Dan X melakukan sesuatu seperti ini. Jadi struktur semantisnya adalah dari polisemi melakukan merasakan, dan pola sintaksis universalnya X melakukan sesuatu terhadap Y dan sesuatu itu terjadi pada Y. Kesimpulan dari penelitian saya dapat yaitu verba tindakan menggunakan kaki itu dikategorikan di dalam komponen action dengan makna asali do, melakukan, dan dapat mengekspresikan polisemi tak komposisi dua mode, yang pertama itu do dan move, melakukan dan bergerak, yang membentuk pola sintaksis universalnya X melakukan sesuatu dengan kaki dan sesuatu bergerak. Yang kedua adalah do dan happen, melakukan dan terjadi, yang membentuk pola sintaksis universal X melakukan sesuatu terhadap Y dan sesuatu itu terjadi pada Y. Demikian presentasi dari kami, saya dan Lili Sensei. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Elza Sensei. Kita masuk ke pembicara kedua, presenter kedua. Silahkan Salsabila. Salsabila ya, silakan. Terima kasih Anggi Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Mustafa Ramadan, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Padang. Izin share screen. Ya, sudah terlihat. Baik. Artikel saya berjudul Analisis Wasei Eigo pada aplikasi Todai Easy Japanese News. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kata serapan. Dalam bahasa Jepang, kata serapan digunakan untuk mempermudah dalam pengucapannya karena minimnya kosakata dan kanji yang ada. Menurut Hatanaka dan panel dalam Putri tahun 2018, kata serapan yang diserap dari bahasa Inggris disebut dengan wasei eigo. Wasei eigo menurut Pratama pada tahun 2013 merupakan kata serapan yang kata serapan dari bahasa Inggris yang disesuaikan penggunaannya dalam bahasa Jepang, dan juga penggunaan wasei eigo ini tidak digunakan oleh penutur asli bahasa Inggris. Pada dasarnya, wasei eigo merupakan gabungan morfem dan fonem baru yang tidak pernah didengar atau dipakai oleh penutur bahasa Inggris asli. Hal ini membuat kosakata wasei eigo seringkali menimbulkan kekeliruan bagi penutur aslinya, apalagi bagi para pembelajar bahasa Jepang. Contoh dari wasei eigo yaitu konbini atau dalam bahasa Inggris convenience store, dan yang artinya toko serba.
Menurut Shibasaki, Tamoka, dan Takatori, wase ego diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, imizure kata, yaitu wase ego yang maknanya berbeda dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, tansuku kata, yaitu wase ego yang mengalami pemenggalan atau pemendekan kata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, junwase kata, yaitu wase ego yang berbentuk kata ataupun frase yang tidak memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, ego hyogen fuzai kata, yaitu gabungan dari beberapa morfem bahasa Inggris sehingga menciptakan makna baru. Wase ego makin berkembang dan populer di masyarakat Jepang setelah dipergunakan oleh media iklan untuk menarik perhatian khalayak umum. Salah satu jenis media iklan yaitu media iklan digital, contohnya pada artikel online. Umumnya artikel online hanya dimuat pada situs web saja, tetapi sekarang sudah bisa diakses dengan mengunduh aplikasi Today Easy Japanese News. Aplikasi Today Easy Japanese News adalah aplikasi surat kabar Jepang berbasis online yang bisa diakses dengan mendownload aplikasinya di Play Store untuk Android dan App Store untuk pengguna iOS. Dalam aplikasi ini terdapat banyak kabar berita dari website Jepang terbaik. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis wase ego yang terdapat pada aplikasi Todai Easy Japanese News dalam artikel NHK bertema olahraga. Metode penelitian pada penelitian itu yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Datanya yaitu kosakata yang termasuk wase ego dan sumber datanya yaitu artikel NHK yang terdapat pada aplikasi Todai Easy Japanese News. Instrumen pada penelitian ini yaitu memakai human instrument atau peneliti sendiri menurut teori Sugiono pada tahun 2016. Lalu teknik pengumpulan datanya dengan teknik baca catat, yaitu untuk memperoleh hasil data yang akurat. Jadi dengan cara membaca artikel NHK lalu mencatat wase ego yang ditemui, selanjutnya memasukkan wase ego yang ditemukan ke dalam tabel inventaris data. Selanjutnya, keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teori Sugiono pada tahun 2007 yaitu kredibilitas yang diperoleh dengan kepastian data dan urutan peristiwa yang direkam secara sistematis dan pasti. Dan penelitian ini juga dibantu dengan kamus online Oxford Dictionary dan Cambridge Dictionary untuk mencari makna asal kata wase ego. Sedangkan untuk kamus online Jisho untuk mencari makna wase ego itu sendiri. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil temuan pada penelitian ini yaitu terdapat 23 data wase ego, yang mana imizure kata terdapat 5 wase ego dan tansuku kata 8 wase ego, wase kata tidak ditemukan, ego hyogen fuzai kata ditemukan 8 data, imizure kata dan tansuku kata ditemukan 1, dan tansuku kata dan ego fuzai kata ditemukan 1, yaitu gabungan dari 2 wase ego. Analisis datanya yaitu imizure kata yang diserap dari bahasa Inggris tapi maknanya berubah setelah digunakan oleh masyarakat Jepang, yaitu yang pertama pada kosakata merito. Merito asalnya dari merit dalam bahasa Inggris, tetapi maknanya dalam bahasa Inggris yaitu kualitas, menjadi baik, jasa, pantas mendapatkan pujian atau penghargaan atau prestasi. Sedangkan dalam bahasa Jepang artinya hal-hal yang diperoleh, manfaat, keuntungan, kemampuan. Dalam bahasa Inggris umumnya dipakai dengan kata benefit. Selanjutnya, tansuku kata, yaitu wase ego yang terbentuk dari pemendekan kata dalam bahasa Inggris. Pada data ini terdapat kosakata puro. Puro asal katanya dari profesional. Dalam maknanya sama, yaitu sama-sama melakukan sesuatu sebagai pekerjaan yang dibayar, bukan sebagai hobi. Begitupun dengan bahasa Jepang, yaitu seseorang yang mencari nafkah dengan melakukan sesuatu sebagai profesi atau orang yang terlatih di bidangnya. Dalam tansuku kata ini yaitu wase ego yang mengalami pemendekan dari kata profesional menjadi puro, dari profesionaru menjadi puro. Selanjutnya, ego hyogen fuzai kata yaitu gabungan dari beberapa morfem bahasa Inggris sehingga menciptakan makna baru.
Contohnya pada kosakata no misu. No misu yaitu asal katanya dari no mistake yang maknanya tidak bisa jika digabungkan tidak memiliki makna. Nah, dan jika dalam bahasa Inggris misalnya di satu persatu kata yaitu no artinya tidak, miss artinya nona atau kehilangan. Selanjutnya makna dalam bahasa Jepang yaitu tidak membuat kesalahan. Umumnya yang bahasa Inggris yang dipakai memakai without error. Selanjutnya gabungan dari dua wase ego yaitu imizore kata dan tansuku kata, yaitu gabungan dua wase ego yang mengalami pemendekan kata dalam bahasa Inggris dan juga memiliki makna yang berbeda. Contohnya yaitu toire. Toire dalam bahasa Inggris dalam makna bahasa Inggris yaitu sebuah mangkuk besar yang menempel pada pipa yang kita duduki atau berdiri di atasnya saat membuang kotoran dari tubuh. Makna dalam bahasa Jepangnya itu kamar mandi. Jadi toire ini yaitu mengalami pemendekan dan mengalami perubahan makna. Pemendekannya dari kata toiretto menjadi toire dan maknanya yang berbeda yaitu yang bahasa Jepang bermakna kamar mandi dan yang bahasa Inggris bermakna bangkuk besar yang menempel. Umumnya dalam bahasa Inggris memakai kata bathroom. Selanjutnya, tansukata dan ego hyogeng kata yaitu gabungan dari dua wase ego yang mengalami pemendekan dan juga gabungan dari morfem bahasa Inggris yang menghasilkan makna baru. Contohnya sutamen. Sutamen asal katanya dari starting member dalam bahasa Inggris yaitu starting artinya memulai sesuatu, member artinya orang, hewan, atau benda bagian dari kelompok, bagian atau organ tubuh seperti lengan, kaki, atau paru-paru, atau anggota tubuh lainnya. Makna bahasa Jepangnya itu pemain yang memulai permainan atau barisan awal, biasanya dalam bisbol, bola voli, sepak bola. Dalam bahasa Inggris umumnya memakai kata starting line up atau starting player. Selanjutnya pembahasan. Jadi berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan sebanyak 23 data waseigo pada aplikasi Todai Easy Japanese News artikel NHK edisi November-Desember pada tahun 2022 berdasarkan teori Shibasaki, Tamaoka, dan Takatori. Terdapat 5 data yang termasuk waseigo jenis Imizore kata. Lalu terdapat 8 data yang termasuk waseigo jenis tansuku kata dan terdapat 8 data yang termasuk waseigo jenis eigo hyogeng fuzai kata. Lalu terdapat 1 data yang termasuk waseigo jenis imizore kata dan tansuku kata dan terdapat 1 data yang termasuk waseigo jenis tansuku kata dan eigo hyogeng fuzai kata. Tidak ditemukan data yang termasuk waseigo jenis jenuase kata. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu 5 data jenis imizore katanya yaitu Veteran, Mirito, Besuto Eito, dan Homofuji. Lalu 8 data jenis tansuku kata yaitu Kuro, Misu, Midorosuto, Taimori, Kuroresu, Sukebosuta, Koni, Terebi. Selanjutnya 8 data jenis Eigo Hyogeng Fuzai kata yaitu Senta Oba, Nomisu, Suta Tomemba, Chansumuka, Reberuat, Gatsupozu, Mudomeka, Esunamba. Selanjutnya, 1 data jenis imizore kata dan tansuku kata yaitu gabungan dari 2 waseigo yaitu toire dan gabungan dari 2 waseigo 1 data jenis tansuku kata dan eigo hyogeng fuzai kata yaitu sutamen dan tidak ditemukan data termasuk waseigo jenis jenuase kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudari Salsabila. Selanjutnya kita masuk ke pembicara ketiga, yaitu Saudari Welisana Fitri, silahkan. Baik, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welisana Fitri. Saya dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan judul. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Baiklah, saya akan mempresentasikan judul Tindak Tutup Perlokusi dalam Anime Movie Yuru Camp karya sutradara Yoshiaki Kyogoku.
Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, dalam berkomunikasi, seseorang dapat menggunakan beberapa tuturan-tuturan. Nah, tuturan ini yang digunakan ini dapat memahami ungkapan atau maksud dari pembicaraan penutur. Jika bahasa tutur yang digunakan oleh penutur tidak efektif, maka proses komunikasi tidak terjalan dengan baik. Maka dari itu, dapat dilakukan dengan suatu tuturan yang disebut dengan tindak tutur. Menurut Cair, tahun 2010, tindak tutur dibagi menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi itu sendiri adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu sebagaimana adanya yang diucapkan oleh penutur. Sedangkan tindak tutur ilokusi itu adalah tindak tutur yang menyatakan tindakan melakukan sesuatu terhadap apa yang disampaikan oleh penutur. Sedangkan tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang memberikan informasi kepada lawan tutur, tetapi dia memberikan efek atau hasil yang ditimbulkan dari tuturan yang disampaikan oleh penutur. Nah, dalam berkomunikasi dengan seseorang perlu mengetahui tanggapan dari lawan bicaranya terhadap tuturan yang disampaikan, dan terkadang lawan bicaranya kesulitan dengan maksud yang disampaikan penutur. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tidak tutup lokusi yang dapat meyakinkan lawan bicaranya akan memahami maksud yang disampaikan oleh penutur. Nah, pada contoh di dalam PPT tersebut, ne aiswa wari otokonoko desyo, yang artinya, hei dia anak laki yang berbahaya. Nah, maksud contoh tersebut ialah penutur mengucapkan kepada lawan tutur bahwa anak laki-laki yang dibicarakan dalam percakapan tersebut itu tidak baik, atau bisa disebut dengan anak laki-laki tersebut berbahaya, dan efek atau hasil yang ditimbulkan yaitu lawan tutur lebih waspada terhadap apa yang disampaikan oleh penutur tersebut. Nah, fokus penelitian ini yaitu jenis tidak tutup lokusi dan bentuk kalimat berdasarkan teori Yule yang terdapat dalam anime movie Yurkem karya sutradara Yoshiaki Kyogo. Penelitian ini menggunakan anime Yurkem karya sutradara Yoshiaki Kyogo. Anime Yurkem ini sangat cukup populer di kalangan remaja maupun dewasa, karena anime ini menceritakan tentang kegiatan atau hal yang dilakukan oleh 5 orang wanita yang sedang melakukan suatu perkemahan. Nah, di dalam tokoh-tokoh tersebut memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda, sehingga mereka saling mempengaruhi satu sama lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana jenis tindak tutur lokusi yang terdapat dalam anime movie Yurkem, dan bagaimana bentuk kalimat yang terdapat dalam anime movie Yurkem. Sedangkan tujuannya yaitu mendeskripsikan jenis tindak tutur lokusi yang terdapat dalam anime movie Yurkem dan mendeskripsikan bentuk kalimat yang terdapat dalam anime movie Yurkem. Selanjutnya ada landasan teori. Penelitian ini menggunakan analisis jenis tindak tutur lokusi berdasarkan teori Yule tahun 2006. Dan analisis bentuk kalimat menggunakan teori Yule tahun 2006. Sedangkan analisis untuk konteks tuturannya menggunakan teori Jaimes dalam Arifin tahun 2018. Selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Nafisa dengan judul penelitian tidak tutup lokusi dalam anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Selanjutnya dari Oktaviani tahun 2021 dengan judul penelitian tidak tutup lokusi dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie.
Selanjutnya ada Cahaya tahun 2019 dengan judul penelitian analisis tindak tutup lokusi dalam konvers presiden soal COVID-19 pada saluran YouTube CNN Indonesia. Selanjutnya penelitian dari Muhammad tahun 2016 dengan judul tindak tutup lokusi pada anime Log Horizon. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Datanya yaitu tuturan yang mengandung tindak tutup lokusi yang berdasarkan teori Ule. Sedangkan sumber datanya yaitu anime movie Yurugame karya sutradara Yoshiaki Kyogoku. Instrumen penelitiannya yaitu peneliti sendiri dengan dibantu oleh instrumen bantu tabel inventaris data. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan teknik sadap, simak, catat. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama menonton, menyimak, dan memahami percakapan atau dialog yang terdapat dalam anime tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi tuturan yang mengandung tindak tutup lokusi. Selanjutnya mencatat semua tuturan yang mengandung tindak tutup lokusi dan membuat kode data tindak tutup lokusi serta memasukkan data ke dalam tabel inventaris data. Selanjutnya keabsahan data. Yang pertama ada perpanjang pengamatan. Ini dilakukan dengan cara mengulang-ulang pengamatan terhadap data yang akan diteliti. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan membaca berbagai referensi, baik buku maupun hasil penelitian terkait temuan yang akan diteliti. Selanjutnya triangulasi. Triangulasi ini itu dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir untuk didiskusikan dengan dosen pembimbing maupun kalangan yang memahami masalah penelitian. Selanjutnya teknik analisis data. Pada penelitian ini melakukan analisis konteks tuturan yang termasuk tindak tutup lokusi dalam anime movie Yurugame karya sutradara Yoshiaki Kyogoku dan mengklasifikasikan tuturan berdasarkan jenis tindak tutur lokusi dan bentuk kalimat berdasarkan tuturan tindak tutur lokusi. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, ditemukan sebanyak 63 data yang mengandung tindak tutur lokusi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama jenis tindak tutur lokusi. Yang pertama ada deklarasi, itu ditemukan sebanyak 3 data. Selanjutnya ada direktif, ditemukan sebanyak 22 data, ekspresif sebanyak 20 data, representatif sebanyak 11 data, dan komisif sebanyak 7 data. Sedangkan bentuk kalimat yang ditemukan yaitu ada deklaratif sebanyak 42 data, imperatif sebanyak 10 data, dan interrogatif sebanyak 11 data. Selanjutnya analisis data. Penelitian ini menganalisis data dengan berdasarkan teori Haymes. Teori Haymes itu sendiri adalah speaking, S-nya yaitu tempat dan suasana peristiwa tutur, partisipan yaitu penutur, lawan tutur, maupun pihak lain. Selanjutnya yang E-nya maksud atau tujuan penutur. Terus tindakan yang dilakukan penutur di dalam peristiwa tutur. Terus nada suaranya yang digunakan di dalam mengekspresikan tuturan dan ciri mengekspresikannya. Selanjutnya jalur bahasa yang digunakan seperti jalur bahasa lisan maupun jalur bahasa tertulis melalui telepon atau bertatap muka secara langsung. Selanjutnya adalah norma atau aturan dalam berinteraksi. Selanjutnya genre atau jenis bentuk penyampaian. Mohon maaf, Saudari Welisa, tinggal 1 menit lagi waktunya, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Baik, Sensei. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 63 data yang diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu deklarasi 3 data, direktif 22 data, ekspresif 20 data, representatif 11 data, dan komisif 7 data. Selanjutnya bentuk kalimatnya, 3 bentuk kalimat 42 data deklaratif, 10 data imperatif, dan 11 data interrogatif. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menambah rumusan masalah lain serta sumber data yang berbeda. Baik, itu saja presentasi artikel saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Melisa. Selanjutnya ke pembicara terakhir yaitu Saudari Yulia Mawarni. Silahkan. Baik, Sensei, terima kasih Sensei. Sebelumnya saya izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, salam. Perkenalkan, saya Yulia Mawarni, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Efektivitas Media Teka-teki Silang terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang Siswa SMA. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pada saat saya melakukan observasi PLK, pembelajaran di sekolah hanya menggunakan PPT dan buku yang disediakan di sekolah saja. Karena kurangnya media pembelajaran yang bervariasi, maka siswa kurang tertarik untuk belajar bahasa Jepang, serta mengalami kesulitan untuk menghafal kosakata bahasa Jepang. Kemudian hasil dari wawancara peneliti kepada siswa, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat mengajak dan minat belajar siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang. Media yang peneliti pilih yaitu media teka-teki silang. Rumusan dan tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama rumusan bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa sebelum dan setelah menggunakan teka-teki silang. Kemudian bagaimana efektivitas media teka-teki silang terhadap penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan kosakata siswa sebelum dan setelah menggunakan teka-teki silang. Selanjutnya yaitu bagaimana untuk mengetahui efektivitas media teka-teki silang dalam penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama media pembelajaran, kemudian teka-teki silang dan kosakata bahasa Jepang. Adapun penelitian relevan dalam penelitian ini yaitu yang pertama Soliha 2015 dengan judul penggunaan media teka-teki silang untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Maudhu'ul Ulum Pandian Malang. Selanjutnya yang kedua penelitian Soliha 2016 dengan judul efektivitas penggunaan metode permainan teka-teki silang bermedia gambar untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang pada siswa kelas 10 lintas minat SMA Negeri 1 Batu tahun ajar 2015-2016. Selanjutnya penelitian dari Andriani 2020 dengan judul efektivitas media pembelajaran crossword puzzle dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa SMA Negeri 5 Semarang. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuantitatif eksperimen dengan rancangannya pre-experimental design yaitu one group pretest post-test, kemudian populasinya terdapat 4 kelas, dan sampelnya yaitu satu kelas, yaitu kelas 12 IPS 1. Selanjutnya hasil dari penelitian ini, hasil penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa kelas 12 IPS 1 sebelum dan sesudah diberikan treatment atau media teka-teki silang dideskripsikan sebagai berikut, yaitu pada nilai pretest, nilai rata-ratanya yaitu 70,76, sedangkan nilai tertingginya 97, nilai terendah 43, dan untuk nilai post-test, nilai rata-ratanya 83,32, sedangkan nilai tertingginya 100 dan nilai terendah 63. Di sini terdapat peningkatan setelah menggunakan teka-teki silang. Selanjutnya, jika diuji dengan hipotesis atau uji T, terdapat hasil nilai SIG 0,000 yang artinya H1 diterima jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, yang artinya media teka-teki silang ini efektif digunakan dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang siswa. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa tanpa menggunakan media teka-teki silang memperoleh nilai rata hitung yaitu 70,76, sedangkan
setelah menggunakan media teka-teki silang memperoleh nilai rata-rata 83,32. Di sini terdapat peningkatan setelah menggunakan media. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga yaitu hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Piret sampel t-test dilihat dari hasil nilai SIG 0,000 kecil dari 0,05, H1 diterima sedangkan H0 ditolak, yang artinya media teka-teki silang efektif dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang siswa. Baik, sekian itu saja presentasi jurnal saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anggi Sensei. Oke, terima kasih banyak, Saudara Yulia. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan apabila ada peserta yang ingin bertanya, tujukan ke siapa pertanyaannya. Silahkan. Tadi ada Enzi Sensei, ada Salsabila, ada Welisa, ada Yulia. Silahkan. Tadi Mungkin Sensei boleh bertanya? Oke, boleh silakan Sensei. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tadi yang perlokusi siapa ya? Welisa. Apa? Lisa. Welisa Novitri. Welisa, mau bertanya. Nanti kan perlokusi itu kalau dia anime ya, anime itu kan banyak tuh ya. Iya. Jadi nanti datanya yang bagaimana kan kalau perlokusi itu bisa dari apapun, dari perkataan orang kan bisa ada perlokusinya misalnya ya gitu. Jadi pembatasan datanya seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Silakan, mungkin bisa langsung dijawab aja Welisa selagi menunggu pertanyaan yang lain. Baik Sensei. Jadi nanti itu hasilnya tuh kan tuturan dari anime setiap tokoh itu Sensei. Nah nanti setiap tuturan yang diucapkan oleh penutur, apa hasil yang ditimbulkan dari tuturan yang disampaikan oleh penutur. Nah di sini kan ada macam-macam jenis Sensei. Ada deklarasi, ada direktif, ada ekspresif, ada representatif, ada komisif. Nah di dalam jenis tersebut ada pula tuturannya Sensei. Jadi hasilnya tuh sesuai nanti berdasarkan tuturan dari jenis tindak tutur perlokusi yang peneliti pilih gitu Sensei. Terima kasih. Berarti semuanya ya direktif itu di komisif itu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana Enzi Sensei? Oke. Terima kasih Enzi Sensei. Sama-sama Enzi Sensei. Terima kasih Sensei. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau saya bertanya ke Enzi Sensei, kan tadi itu mengenai yang kaki ya Sensei ya, semantik yang menggunakan kaki. Jadi ada tadi menginjak, kemudian kalau keru menendang juga termasuk ke yang makna yang bagaimana itu Sensei? Terima kasih Sensei. Kalau keru itu termasuk ke dalam dari jadi keru itu termasuk ke dalam ini merasakan sama dengan melakukan dan merasakan. Jadi akibat dari seseorang menendang itu ya. Tapi di sini kalau di sini saya lebih fokus ke ini ya. Kalau biasa kan keru itu digunakan untuk menendang bola ya, menendang bola gitu seperti itu. Kan dia itu bisa masuk ke dalam kategori melakukan dan bergerak ya, melakukan dan berpindah. Jadi bersini itu maksudnya mengakibatkan bolanya berpindah nanti ya. Jadi apa yang kita tendang itu berpindah. Jadi melakukan dan berpindah dia. Dan itu kalau misalnya digunakan untuk bola. Tapi kalau misalnya kita menendang seseorang, nanti maknanya akan berubah lagi, akan melakukan dan akan terjadi juga seperti itu. Jadi ketika kita menendang seseorang, dia akan melakukan apa yang terjadi. Dia akan merasakan kesakitan, misalnya dia akan membuka seperti itu. Jadi maknanya tergantung siapa yang penderitanya ya Sensei ya? Iya, seperti itu bisa. Terima kasih banyak Enzi Sensei atas jawabannya. Ada yang lain kah yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Sensei dan Welisa, Enzi Sensei, Salsabila, kemudian Yulia, dan peserta untuk room ini, mungkin kita bisa akhiri acara di room. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin kita bisa masuk kembali ke main room.
Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke main room ya Sensei ya. Ada Lady Sensei juga ya, Lady Sensei. Cepat sembuh ya Lady Sensei, Lady Sensei. Lagi batuk. Dua-duanya lagi batuk. Ya, Pada izin nih. Oke, kita gabung ke main room. Sensei ya. Terima kasih banyak.